warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari Champion Chess Tour seri pertama Chess Apple Master 2024 babak quarter final. 3 pemain di divisi 1, Magnus, MVL ataupun Fedoshev ini mendapatkan slot langsung kawan di babak quarter final karena penampilannya bagus di edisi tahun sebelumnya dan langsung masuk ke quarter final di mana MVL berhadapan dengan Denis Lazovic. Tadi sudah saya jelaskan juga hasilnya. MVL kalah kawan. Jose Martinez berhasil mengalahkan Ian Nepomniachtchi dan Magnus mengalahkan Wesley So. Ada keberuntungan pada game kedua, Magnus Carlsen menang waktu dan Alireza Firoza atau Vladimir Fedoshev mengalahkan Alireza Firoza. Tapi yang kalah di sini turun ke bracket bawah. Sudah saya jelaskan tadi juga, MVL akan berhadapan dengan Ian Nepo, Wesley So akan berhadapan dengan Alireza Firoza. Tadi kita sudah lihat permainan Magnus Carlsen kawan. Nah sekarang saya akan coba melihat permainan Jose Martinez Alcantara atau lebih dikenal dengan Jospem kawan. Kalau di event over the board jarang sekali kita melihat permainan Jose Martinez, tapi dalam permainan online terutama di Title Tuesday kawan, Jose Martinez ini sangat aktif bermain di Title Tuesday kawan. Dan game yang akan kita ulas adalah game pertama. Game pertama Jose Martinez menang, game kedua remis, game ketiga remis, game keempat kembali menang, skornya 3-1. Ian Nepo kalah dan turun ke bracket bawah. Nah seperti apa game pertamanya? Langsung ke papan analisis. Kita bermain dengan pembukaan Italia Giojo Piano, berubah ke permainan Giojo Pianissimo dengan pion D3. Nah pion D3 ini biasanya ada dalam permainan pertahanan 2 kuda kawan. Jika kalian tidak melanjutkan dengan flat lever attack, pion D3 bisa dilanjutkan. Nah, pilihan utamanya di sini cukup berbeda juga. Gajah E7 pilihan utamanya ataupun melanjutkan tadi gajah C5, tetap bermain dengan Giojo Pianissimo. Tapi setelah gajah C5 pion D3, nah setelah kuda F6, pion C3 bisa dilanjutkan di sini kawan. Nah, memilih rokade ini juga pilihan utamanya. Setelah pion D6 baru pion C3, tujuannya banyak. Sementara untuk kontrol petak D4 ini dari aktivitas kuda ataupun gajah yang mencoba menekan kuda F3 untuk dukungan pertarungan petak pusat, dukungan pion-pion sayap menterinya ataupun berikan ruang bagi gajah untuk reposisi jika diperlukan. Gajah tarik mundur ke petak B6 yang paling banyak sih di posisi ini pion A6 kawan untuk berikan ruang bagi gajah bersembunyi saat ada serangan-serangan pion di sisi kiri sisi menteri. Inilah yang mungkin tidak disukai oleh para penonton pendatang baru kawan. Admin terlalu banyak bicara di tahap pembukaan yang sering kali admin ulang-ulangi. Ya namanya orang belajar kawan, terkadang kita pun lupa jalur-jalur utamanya karena kita bukan GM. GM sekali 2 kali belajar sudah hafal sampai 10 sampai 20 langkah ke depan berbagai variasi dan cabang-cabangnya. Kalau kita ya kita ulang-ulangi terus kawan. Ya ini juga admin tujukan bagi kawan-kawan yang baru belajar, mungkin video-video sebelumnya belum sempat nonton, ya seringkali admin ulang-ulangi terus setiap pembukaan berbagai macam variasi-variasi yang umum yang sering dimainkan oleh para grandmaster. Gajah B6, benteng I1 perkuat posisi pion sebelum dobrak petak pusat kawan. Nah, di sini pion H6. Nah, pengembangan kuda B ke D2 paling banyak diambil oleh putih di posisi ini. Ian Nepo memilih dengan pion A4 untuk coba jebak gajah. Tapi kurang kuat kawan, kurang dukungan. Kalaupun nanti ada pion B4, ya masih ada tempo bagi hitam memainkan pion A6, berikan ruang gajah bersembunyi. Rokade, pion H3. Pion A5, hentikan laju pion kawan dan juga pion B. Kemudian ada pengembangan kuda B ke D2. Kuda manuver ke E7, persiapan bermain dengan pion C-nya kah untuk imbangi nanti pertukaran di petak pusat atau manuver juga petak G6. Pion D4 didahului oleh Ian Nepo untuk menantang pertukaran. Diladeni, pion E pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4. Ya jelas kawan dengan 2 pion ini berharap tetap kuasai petak pusat. Nah ditantang dengan pion D5. Pion E pukul pion D5, kuda E yang ambil balik pion D5, selanjutnya kuda F1, persiapan manuver, buka akses bagi menteri untuk perkuat posisi pion di sini. Nah, di sini ada gajah E6. Menteri keluar ke B3 untuk perkuat posisi gajah, ataupun tadi kalian manuver juga bisa kawan, kuda ke G3 salah satu opsi juga. Nah, di sini menteri naik ke D6. Menyelesaikan tahap pembukaan, koneksikan 2 bentengnya kawan. Di sini Ian Nepo juga melakukan hal yang sama. Menyelesaikan tahap pembukaan, koneksikan 2 benteng,
tadi di sini Stockfish lebih menyukai dengan langkah kuda G3. Ini salah satu opsi yang kuat juga kawan. Ini sangat prinsipal juga langkah gajah D2 ini untuk menyelesaikan tahap pembukaan, kemudian diikuti dengan langkah benteng FE8. Baru sekarang kuda G3 di sini kuda F4 tantang Jose Martinez Alcantara. Pertukaran gajah terangkah ataupun pertukaran menteri dengan cara kuda disikat oleh gajah gelap. Temponya sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing kawan. Ada banyak opsi di sini. Stockfish menyarankan juga benteng AC1 untuk perkuat lajur C, ataupun pertukaran gajah terang langsung ambil balik oleh kuda nanti, ataupun juga benteng ini diangkat naik ke peta E5. Kalau kalian memilih cara seperti ini, gajah ambil kuda F4 untuk menantang pertukaran menteri, hitam akan meladeninya juga kawan. Gajah pukul gajah C4. Dan di sini kalian tidak perlu terburu-buru untuk ambil menteri hitam kawan. Yang terkuat, menteri ambil gajah C4. Kalau kalian memilih untuk pertukaran menteri, maka setelah benteng pukul benteng E1, ambil balik oleh kuda. Nah, gajah akan ambil menteri putih B3. Dan coba lihat pion dalam ancaman benteng ini susah bergerak untuk meninggalkan baris pertamanya. Mungkin kalian coba ancam gajah di sini kawan. Nah, bisa berlanjut gajah tarik mundur. Dan gajah ini mungkin bergerak ke pusat untuk perkuat posisi pion. Dengan adanya pion A5, sulit bagi kalian untuk mencoba membuat pergerakan pion B ini kawan. Pion ini sangat kuat, sulit untuk kalian adu nanti. Ya tentu saja kalian akan kehilangan tempo dan juga kalian mempunyai pion terpisah di pusat. Ini kurang bagus dengan cara gajah ambil kuda F4 yang diikuti tadi pertukaran menteri. Di sini Ian Nepo memilih untuk gajah pukul gajah, ambil balik oleh kuda, diikuti dengan gajah C3 lanjut Ian Nepo, perkuat posisi pionnya, dan kuda F4 kembali lanjut Jospem kawan untuk membuka tantangan pertukaran benteng, apakah juga persiapan untuk ancam benteng nanti ke depan, dan dijawab dengan langkah benteng diangkat naik ke peta E5. Jawaban yang sangat bagus dari Ian Nepo. Persiapan doubling di sini kawan, kalaupun diterima tantangannya berharap sih diambil balik oleh pion terus garbu kuda garbu menteri. Simple, masih ada cara untuk menghindari kena atau kehilangan perwira kawan. Kuda bisa nanti lari setelah pertukaran menteri, mungkin ditolak dan kuda lari kawan. Memilih dengan langkah kuda G6 ancam benteng. Nah di sini Stockfish menyarankan benteng AD1 kawan. Yang disarankan oleh Stockfish untuk persiapan discover, tetap mempertahankan posisi benteng di pusat, tapi memilih doubling benteng AE1 langkah blunder. Apa yang menjadi pembeda kawan jika benteng D1? Setelah kuda ambil pion ini kawan, nah disinilah pembedanya. Coba lihat, ada discover, kontrol peta D5. Tapi memilih doubling benteng AE1, kuda ambil benteng kawan, ambil balik. Nah, menteri punya kesempatan kawan karena tidak ada yang menjaga lajur D. Menantang pertukaran, jika diterima, kuda aman. Putih kalah. Memilih bergerak ke peta C2 menolak pertukaran, akhirnya kuda lari kawan ke peta D7. Nah, di sini Stockfish menyarankan benteng D1 serang menteri kawan bersama kuda, tapi menteri masih bisa menghindar nanti ke peta E6, memilih dengan langkah benteng diangkat naik ke peta E4 dengan tujuan siap digeser bersama gajah mungkin di diagonal gelap panjang nanti. Nah, di sini kuda ke F8 kawan yang terkuat. Untuk nanti siap juga blokade laju pion agar kuda menjaga peta G7, diagonal gelap tidak terbuka, memilih kuda ke peta C5. Hampir sama tujuannya juga masih bisa dimanfaatkan dengan langkah kuda ke peta E6 nanti, benteng G4. Benteng AD8, dukungan menteri untuk menantang pertukaran menteri kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan menteri ke peta F5 yang terkuat. Coba lihat sekarang keunggulan hitam sudah hilang kawan, tapi Ian Nepo kembali melakukan langkah yang kurang presisi. Raja H2, nah selanjutnya kuda ke E6 untuk hentikan laju pion. Tertutup kawan sekarang posisi diagonal gelap dan posisi peta G7 masih bagus di sini. Kuda H5 persiapan korban mungkin nanti kawan, disusul menteri nanti bergerak ke peta C1 untuk mendapatkan pion yang di sini dijawab dengan langkah menteri D3, menteri C1 langsung blokade kawan dengan pion G5. Nah, menteri ke peta E1 saran dari Stockfish menjaga pion di sini karena ada ancaman gajah kawan, tapi memilih dengan langkah gajah D2.
Kalian bisa ambil pion yang di sini kawan, atau raja bergeser ke F8, raja bergeser ke F8, dan Stockfish menyarankan tantang pertukaran gajah gelap, tapi memilih dengan pion H4. Kuda D4 untuk coba menantang pertukaran kuda. Nah, ditolak dengan langkah korban kuda. Kuda ambil pion G5, tapi ada kuda E2 terlebih dahulu ancam menteri. Kuda H7 skak. Raja bergerak ke E7. Kenapa tidak disikat oleh menteri kawan? Karena putih akan bisa melakukan counter attack di sini. Tim punya skak. Raja bergerak ke petak E7. Nah, menteri akan melakukan serangan kembali kawan ke petak G5 untuk menghindari ancaman kuda juga. Oleh karena itu, di sini raja hanya bergerak ke petak E7, gajah G5. Korban gajah kali ini kawan diterima, ambil balik oleh menteri, keluar skak. Raja bergeser ke D7. Kuda 7 yang ke F6 skak garbu benteng. Raja mundur ke C8. Raja sekarang nyaman kawan. Kuda ambil benteng E8, ambil balik oleh benteng. Kuda F6 kawan, menteri B1. Langkah cerdas dari Jospem. Ancaman skak mat. Menteri G1 diikuti bergeser pun bisa skak mat. Benteng digeser kawan, untuk berikan ruang bagi raja. Menteri G1 skak. Raja bergeser, menteri H1 skak. Raja putih diuber-uber kawan. Setelah raja bergerak ke situ, ada menteri ke F3 skak. Stockfish menyarankan blokade dengan menteri agar agak lama sedikit permainan. Korbankan menteri, sikat oleh kuda, ambil balik oleh benteng agar permainan agak lama sedikit kawan. Tapi memilih blokade dengan benteng skak mat satu langkah berikutnya. Kuda ke D4 skak mat. Ruang-ruang terang sudah di backup oleh pion. Dan benteng tidak bisa lagi sikat kuda karena posisinya kena pin kawan. Nah, ruang-ruang terang ini juga dijaga oleh menteri. Skak mat di langkah ke-42. Itulah kawan game pertama dari Yanepo versus Jose Martinez. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.